Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Ibnu Al-Arabi wa nafa'ana bihim wa bi'ulumi fi darain amin wa li masyayikhina wa li masyayikhina wa li Alhamdulillah sudah selesai, tinggal nunggu banner. Ayo, nih. Kata-kata hari ini. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas berkat rahmat hidayah sempat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berbarokah ini untuk menghadiri acara santunan yatim dan ngaji barang NU. Berdoa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa mengikuti kegiatan launching program kajian kitab di minggu keempat. Sengaja dikemas dengan acara santunan anak yatim, tidak lain dan tidak bukan maksudnya itu adalah semoga dengan doa anak yatim niat untuk ngaji bareng itu senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Terus kemudian yang kedua, termasuk semua hal yang berperan, salah satunya di sini juga kita undang acara hadroh, karena biasanya kalau yatiman itu pakai kiam biasanya, sehingga kita sengaja ingin mengundang dari part 7 yang setiap saya pertemuan Lailatul Ijtima itu part 7 itu pasti ditanya mana part 7 itu tidak bisa hadir. Nah, sekaligus beliau itu menyanggupi tidak lain adalah maklumat kalau pada setiap malam Rabu di part 7 itu punya kegiatan sama seperti ini. Jadi awalnya itu ada Rotibul Haddad, lalu setelah itu ada kajian kitab. Nah, sekarang alhamdulillah kemarin sudah hatam, dan harapannya sekaligus kalau ada yang berkenan untuk hadir kalau Lailatul Ijtima minggu kedua, untuk yang lain kosong monggo semua dihadiri untuk bisa ikut bergabung di part 7 untuk mengikuti kegiatan sama seperti ini, pembacaan Rotibul Haddad dan kajian kitab. Kenapa kok harus kajian kitab? Karena kita tahu betul bahwasanya NU itu memang berdiri semuanya dari para santri dan para alumni pondok pesantren yang lekat sekali dengan kajian kitab. Dan sementara yang kita tahu banyak informasi-informasi yang dari luar itu hanya berdasarkan kepada pemahaman tanpa dikaji langsung kitabnya, yang kadang sering menimbulkan pemahaman-pemahaman berbeda. Maka berangkat dari ini, semoga ini menjadi lecutan pertama. Sekarang mungkin di kantor, nanti bukan hanya di kantor, tapi masing-masing part itu tidak hanya ceramah, tapi langsung ngaji kitab. Harapannya sih seperti itu. Harapannya seperti itu. Terus yang kedua,
Kebetulan ini berada di bawah tanggung jawab LBM, dan kemarin itu pada saat rapat saya sudah bilang yang harus ngisi kitab itu bukan saya, karena saya yakin di Tempurjo itu masih banyak orang alim, tapi ya ternyata nggak ada usulan yang lain ya. Ya akhirnya nggak ada rotan, akar pun jadi. Nah, model pembacaan saya pun, penyajian saya pun nanti saya tetap akan berkiblat dari hasil yang saya dapatkan ketika mondok, dan kebetulan nanti kita akan pakai bahasa Jawa untuk mengartikannya. Kajian kitab untuk yang akan dilaksanakan di sini itu adalah kitab Nasoihul Ibad karya dari Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi salah satu ulama Nusantara yang kesohor sampai pernah menjadi salah satu tokoh besar di Timur Tengah. Bahkan konon ceritanya makom beliau itu mau dipindah itu tidak bisa. Tapi memang patut diakui ini adalah satu karya dari ulama Nusantara kita yang harus betul kita kaji, karena dari beberapa pemahaman yang beliau sampaikan tentu sesuai dengan kondisi yang ada masyarakat Nusantara. Terus kedua, dari program LBM itu juga ada kajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu kita pakai di kegiatan Rijalul Ansor setiap 2 minggu. Setiap 2 minggu 1 kali, jadi 1 bulan atau 2 kali kegiatannya itu anjak sana. Itu beberapa hal yang bisa kita infokan, dan semoga semuanya itu mau bisa ngaji, karena mau tidak mau di keliling kita itu semuanya ada berbagai macam kegiatan yang kadang kita sendiri tidak bisa menghindar, karena itu masuk pada bagian kategori yang maksiat. Maksiat itu memang harus kita hindari, cuman ketika kita tidak bisa menghindari, maka ada salah satu cara, yaitu memperbanyak kegiatan baik, dengan harapan itu bisa menghapus semua kemaksiatan yang sudah sering kita lakukan. Dan semoga pada malam hari ini ada menjadi pelajaran pertama untuk masing-masing par, dan semoga NU terus istiqomah untuk mengawal setiap kebaikan yang ada di daerah kita. Semua itu tentu teriring dengan sholat serta salam kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang pasti senantiasa kita harapkan syafaatnya. Baik, langsung saja, karena ini mukaddimah, insya Allah saya tidak akan lama-lama, untuk sebagai tabarruk saja. Insya Allah nanti penjelasan lebih lengkapnya akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang, dan perlu diketahui nanti pertemuan yang akan datang insya Allah juga akan saya sediakan kitabnya. Jadi kalau ada yang butuh kitab, tinggal butuh kitabnya. Kalau butuh terjemahnya, kita sediakan kitabnya. Harapan kita yaitu tadi, semoga semuanya punya semangat untuk mau ngaji, karena itu satu-satunya yang menjadi fondasi utama pertahanan Nahdlatul Ulama. Lalai wong NU dhewe gak gelem ngaji, padahal itu adalah tradisi yang diwariskan, dan berarti kita akan mau meninggalkan jenenge NU, tapi tradisi ini akhirnya sudah berbeda. Nah itu yang pengen. Jadi nanti tak sediakan kitabnya, kalau butuh terjemahnya tak sediakan terjemahnya, karena kewajiban menyebarkan ilmu itu lebih besar daripada kewajiban mengaji. Jadi sampean sing teko ngaji iku cara kewajiban 10, wong sing duwe ilmu iku kewajiban ngajar itu 100. Makanya kita tetap berusaha terus memberikan semangat sampean untuk ngaji. Tapi kalau semuanya sudah disediakan kok tidak semangat, ya itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mau tidak mau kita sama-sama berdoa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita cuma akan melaksanakan amanah sesuai mandat rapat untuk melakukan kajian rutin. Okay. Baik, sebagai tabarukan kita buka dulu kajian kita ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa nafsu khususan li mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi wa Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Ibnu
ibnul Arabi wa nafa'ana bihim wa bi'ulumi fid dharain amin wa li masyayikhina wa li masyayikhina wa li ustadzina wa li ustadzina wa li jamil awliya'i tis'ah wa li jamil awliya' fil Indonesia wa li jamil awliya' fid dunya wa li jami'il muassis jam'iyah Nahdlatul Ulama radhiyallahu anhum wa an sayyidis sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il 'amilin wal a'immatil mujtahidin Allah ta'ala ya'mina bihim ayatihim wa yumiduna bi madadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa nawari wa surari mawludi fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu tawidahu as-sadisata asyara kakapin 16. Jadi dalam kitab Nashihul Ibad itu isinya maqalah, diambil dari hadis, diambil dari perkataan para sahabat, dan diambil dari perkataan ulama ahlul hikmah. Tujuannya apa? Yaitu poin-poin perkataan yang harapannya bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Poin-poin saja, tidak dijelaskan secara rinci. Nah, sekarang kita akan membahas pada poin-poin ke-16. Kenapa kok poin 16? Karena sebenarnya kajian ini sudah saya kaji rutin bersama teman-teman di luar. Cuman karena biar menambah istiqomah saya, karena ketika saya sudah baca kitab pengennya itu hatam. Cuman lega ono koncone yo gak iso hatam. Akhirnya karena diminta kajian ini ya wes sekalian ben muga-muga hatam bareng gitu loh. Jadi bukan cuma saya yang bisa hatam kitab, tapi jenengan juga bisa ikut bareng hataman kitab. Dan kebetulan kajiannya sudah masuk pada makalah yang ke-16. Apa isinya yang makalah ke-16? Ambatil hukama'i dan riwayatake saking setengah wong kang ahlul hikmah. Apa yang diriwayatkan? Anna syairul imani satemene piro-piro tandane iman, ai alamu tegese piro-piro genderone iman iku arbaatun ono papat. Ini membahas tentang tanda-tanda keimanan atau alamat-alamat keimanan yang ada pada diri seseorang. Minal amalin bayani saking piro-piro penggawean. At-taqwa nyatane takwa. Jadi iman itu pertama ditandai dari ketakwaan seseorang. Apa itu takwa? Bahwa utawi takwa ifit taati yang dalam ketaatan iku yuratu den karepake bi kelawan takwa opo al ikhlasu keikhlasan. Jadi kalau mau sampai pada derajatnya takwa kayak puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi lek ikhlas rumangsa napa, rumangsa macam-macam. Ini kan sudah tahu artinya takwa apa. Nah, itu harus ditingkatkan. Bagaimana sudah murni sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Tidak melaksanakan puasa hanya sebatas kewajiban, tapi murni karena Allah, itu untuk ibadah. Wal fil maksiat lan iku tetap utawi takwa ing dalam maksiat yuratu den karepake apa takwa bi kelawan takwa apa atakku ninggalne penggawe maksiat wal hadru lan rumangsa ngedoi. Jadi definisi takwa kalau di dalam ibadah ikhlas, kalau di dalam kemaksiatan itu menghindari. Dan koyoke awake dhewe sering ngelakoni maksiat. Nah, berarti tidak masuk takwa. Belum tentu. Masih ada definisi yang lain. Wal hadru, ada upaya untuk menghindar. Lah selama kita mengetahui maksiat kok pengen menghindar cuman kalah-karuman, karena lain insya Allah muka-muka tetap kehitung orang yang bertakwa. Itu nanti pada pembahasan ini ada doa yang diberikan oleh Imam Nawawi. Insya Allah kita akan jelaskan dalam pertemuan yang akan datang, dan insya Allah akan kita lengkapi dengan kitabnya plus terjemahannya sekaligus. Jadi bukan hanya mendengar, sekaligus bisa mengkoreksi. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan berikan berkah dan manfaat bagi kita semua, dan kita semuanya bisa diberikan keistiqomahan untuk dapat mengikuti kajian rutin kita malam Rabu yang insya Allah akan